Oke, kita ditugaskan untuk merekrut karyawan untuk divisi inovasi dan pengembangan teknologi. Tugas ini penting untuk masa depan perusahaan, tapi kita menghadapi dua masalah besar. Yang pertama, kita tidak punya operasi yang jelas tentang peran dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, kita bingung menentukan strategi promosi, lowongan agar efisien dan tepat sasaran. Kita cuma mempunyai 4 minggu untuk mencapai target kita. Bagaimana caranya kita untuk memulai? Kalau kita tidak tahu siapa yang kita cari, bagaimana kita bisa promosi? Semua strategi promosi akan sia-sia tanpa informasi spesifik. Saya mencoba melihat struktur divisi serupa yang ada di perusahaan lain. Biasanya ada 6 hingga 8 peran inti, seperti yang pertama adalah manajer proyek, yang kedua yang dibutuhkan itu adalah pengembang perangkat lunak, yang ketiga dibutuhkan tuh spesialis keamanan siber, lalu ada analisis data, UX designer, dan tim operasional. Tetapi struktur ini masih harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin kita bisa langsung tanya ke kepala divisi, pasti tahu tentang kebutuhan itu. Nah, ide bagus itu Bang. Tapi kita juga perlu mendekati masalah ini dengan lebih terstruktur. Kalau kita hanya tanya tanpa data awal, mungkin kepala divisi juga bingung. Oke, aku setuju. Kita perlu melakukan pendekatan sistematis. Yang pertama, kumpulkan data dasar dari kepala divisi. Kedua, lakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik. Ketiga, analisis hasilnya untuk menyusun rencana perekrutan. Apakah ada saran lain? Mungkin kita juga harus siapkan beberapa skenario kebutuhan, misalnya skenario minimal, optimal, dan maksimal. Itu bisa membantu mereka memberikan jawaban yang lebih terarah. Oke. Bagus ya, Green. Kalau begitu, sebelum survei, kita buat gambaran awal tentang kebutuhan karyawan yang mungkin mereka perlukan. Oke, Birdik sama saya Jin. Kalian siapkan yang survei dan skenario kebutuhan. Kita targetkan survei selesai dalam 2 hari. Oke, rapat saya tutup. Oke, bagaimana dari hasil survei kalian? Birdik sama saya Jin, tolong bisa dijelaskan di sini. Setelah kami survei beberapa hari yang lalu ya, hasil survei menunjukkan bahwa divisi ini membutuhkan minimal 10 orang dengan peran utama seperti ini, Pak. Iya. Pertama, kita butuh manajer proyek. Ya. Tujuannya untuk mengatur dan mengawasi jalannya inovasi perusahaan. Oke. Lalu butuh juga kita pengembang perangkat lunak Ya. untuk berfokus pada coding dan pengembangan software. Ya. Lalu ada analis data yang bertujuan untuk mengolah data dan memberikan wawasan bisnis perusahaan. Oke. Kita juga butuh spesialis keamanan siber supaya bisa mengamankan sistem perusahaan dari serangan hacker atau dari serangan perusahaan lain mungkin. Ya. Lalu juga butuh UX designer untuk memastikan produk buatan perusahaan kita ramah terhadap pengguna. Oh, oke. Bagus. Ini menurutku udah awal yang bagus ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan jumlah karyawan dan level pengalaman? Kita masih perlu tahu itu untuk menentukan kandidat ideal. Jadi gini, kepala divisi menyarankan kita mencari beberapa komposisi, yaitu dengan 2 manajer dengan pengalaman minimal 5 tahun bekerja, 4 pengembang perangkat lunak junior, Oke. 2 analisis data senior, Ya. dan sisanya fresh graduate yang bisa dilatih. Oke. Gimana kalau kita fokus dulu ke 5 hal utama itu tadi, lalu nanti kita buka lagi tambahan pegawai kalau dibutuhkan. Menurutku aku setuju ya. Kita mulai dengan perekrutan untuk 10 posisi utama. Setelah divisi berjalan, kita bisa evaluasi dan tambahkan personel yang diperlukan. Oke, sekarang kita ke tantangan berikutnya. Bagaimana kita mempromosikan lowongan ini agar tepat sasaran dan yang berbiaya? Nah, saya pikir kita perlu pendekatan multi kanal.
LinkedIn untuk profesional berpengalaman, situs lowongan kerja seperti Jobstreet atau Kaliber, dan media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk menarik kandidat muda. Oke. Tapi Ya. kita punya keterbatasan anggaran, Pak. Kalau kita gunakan terlalu banyak platform, dia bisa membengkak. Kita harus prioritaskan platform yang paling efektif untuk perekrutan ini. Jadi biar hemat biaya gitu, Pak. Oke. Apa ada saran atau apa? Siapa? Ya? Kita bisa fokus ke LinkedIn dan situs lowongan lainnya. Ya. TikTok mungkin bisa digunakan nanti untuk branding perusahaan, Ya. bukan untuk perekrutan langsung. Oke. Saya setuju dengan Iqbal. Ya. Mungkin saya rasa kita mulai dari yang tradisional dulu, Pak. Kayak LinkedIn dan situs lowongan kerja yang lebih relevan untuk posisi yang profesional gitu, Pak. Setelah itu baru kita kembangkan ke media sosial. Nah, kalau begitu kita juga harus memastikan bahwa deskripsi pekerjaan menarik dari spesifik. Jangan hanya karyawan teknologi, tapi juga tunjukkan keunikan pekerjaan dan budaya perusahaan kita. Oke teman-teman, dari teman-teman tadi yang saran itu, di sini saya sudah bisa menyimpulkan. Dan ini strateginya saya akan terus di bawah tulis. Yang pertama, kita harus fokus pada LinkedIn atau lawan situs kerja yang lainnya. Yang kedua, kita harus membuat deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang terakhir atau yang ketiga, kita harus membuat video promosi yang itu akan di-up di TikTok atau platform lainnya seperti IG dan TikTok. Oke, dari 3 strategi ini, apakah dari teman-teman ada saran atau hal-hal yang lain yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Iqbal. Ini Pak, saya ingin membantu Rizky membuat konsep video. Ya. Mungkin kita bisa menanyai tim divisi manajemen untuk menjelaskan visi divisi ini. Oke, dan yang lain? Coba. Ya. Mungkin apa yang dikatakan Iqbal barusan sangat bagus. Untuk video itu bisa meningkatkan kredibilitas Ya. perusahaan sekaligus menarik kandidat yang berkualitas. Oke, dan yang lain? Oke, kalau begitu, saya akan buat naskah untuk video promosi. Kita bisa mulai syuting minggu depan. Oke, rapat hari ini saya tutup. Rapat hari ini saya mulai ya. Kan kemarin kita sudah menjelaskan rencana kita buat ke depannya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil rapat yang kemarin. Yang pertama, kita harus merekrut 10 karyawan untuk mengisi di kebutuhan perusahaan. Yang kedua, kita harus lebih fokus lagi ke LinkedIn dan ke situs lowongan perusahaan. Yang terakhir atau yang ketiga, kita harus membuat deskripsi perusahaan kita itu lebih detail dan lebih jelas lagi. Oke, teman kita survei setelah selesai minggu ini, promosi di minggu depan, dan wawancara kandidat dalam 2 minggu ke depan. Dari yang lain? Mungkin saya akan membantu Bapak untuk memastikan proses wawancara berjalan dengan lancar. Kita juga harus siapkan panduan wawancara untuk memastikan kandidat yang kita pilih itu benar-benar sesuai, Pak. Ya. Dari yang lain? Saya Pak. Ya. Saya akan membantu Rizky dengan video dan menyusun konten untuk sosial media milik perusahaan. Oke. Dari yang lain? Saya akan menyusun template laporan untuk melacak hasil promosi kita, Pak. Kita harus pastikan setiap platformnya jadi efektif untuk membuka lowongan tadi. Oke, kerja bagus tim. Kalau kita tetap fokus sampai sama, aku yakin kita bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Thank you semuanya atas pemikirannya dan rapat-rapat setelah ini. Rapat saya tutup.